Apalagi masih bersangkutan tuh. Kira-kira apa lagi? Nanda usulan masalah poligami aja Ustaz. Kalau ndak digitukan ibu-ibu ini diam aja tengok. Oh, poligami. Ya, Bu. Oh, gitu. Banyak. Tapi kalau kami tengok hasil survei di pengadilan agama itu, Bu, itu per 1 tahun itu cuma 5 pasang. Tapi kalau di lapangan banyak. Ceritanya aja yang banyak. Gitu. Yang tercatat. Kira-kira apa, Bu? Selain dari yang tadi, masalah haji, 10 hari pertama. Apa lagi, Bu? Salah kurban. Nah, masih satu itu, Bu. Oh, gitu. Oke lah. Nanti kalau mic-nya sudah datang, kita khawatir nanti keburu waktu. Kalau kami enggak masalah, Bu. Ibu-ibu yang jauh. Iya kan? Terbalik ya? Oh, gitu ya. Kita awali ataupun kita mulai saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil syarifil azim wa biqaulihi liyahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu-ibu jamaah majelis taklim, apa tadi namanya? Nurul Mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat yang kita peroleh itu, Bu, kadang-kadang kita tidak sadar. Pernah enggak Ibu dengar kami nyampaikan, entah Ibu sudah lupa, kita mendapatkan rezeki yang jauh dari apa yang kita bayangkan selama ini. Masya Allah. Dapat 3 pahala dia tuh, Bu. Iya, pahala menggendongnya. Iya kan? Besok jangan kayak itu lagi, Bu. Sediakan sebelum kami datang. Kasihan kita. Kami enggak tahu yang sebesar itu tadi. Iya. Kita tunggu aja ini apa dulu, Bu? Hidup. Boleh. Ya, pokoknya jangan sampai ke hidung aja, Bu. Oke, udah. Speakernya sudah, mic-nya belum. Abang tadi masangnya enggak? Iya, Bang. Yang membawa tadi kan? Yang membawa tadi.
Kabelnya sampai enggak sini? Biar cepat ya. Kita bantu. Mak, ini alat apa ini? Iya. Nanti salawatan kan biar apa Pak? Mantap. Pas apa salawatan nanti? Bisa enggak Pak? Ya, kami tunggu aja. Ya, mic-nya mic wireless Ustaz. Tanpa kabel. Oh. Pakai mixer. Ini pakai mixer. Ya, hadapkan ke sini apa muka speakernya, Bu. Kalau enggak ke kolam ikan tuh suaranya nanti. Cek satu. Cek satu. Satu cek. Satu. Satu, dua. Iya. Bisa dihadapkan ke dalam, Pak. Biar enggak apa suaranya. Cek satu. Cek satu, dua. Nah, kita lanjut aja ya, Bu ya, seadanya aja. Sebetulnya speakernya itu sudah bagus, bahkan sudah melebihi. Tapi itu karena teknisinya dadakan kan, sampai biasalah itu, Bu. Itu besoknya pakai lagi yang ini, tapi jam 11 sudah disiapkan. Kan itu. Sangat disayangkan, Ibu, kalau ada konser. Ini nomor 1 ini. Tengoklah di pasar malam, Bu. Nggak ada mikrofon ini, nggak jadi itu acaranya. Iya kan? Sangat disayangkan kalau ada ceramah, kita tidak sediakan ini. Tapi biasalah, memang gimana lah ibu-ibu nyiapkan ini, kan itu. Terkait dengan amalan di bulan Zulhijjah ini, sebetulnya amalan yang sudah kita lakukan secara berulang-ulang dan kajiannya mesti diulang lagi. Kenapa? Karena sifatnya tahunan. Sifatnya tahunan. Di mana letaknya? Di akhir tahun. Kalau kurang pas itu menyuruh ibu-ibu masuk berarti itu. Kalau ada yang kaget di suaranya. Iya. Yang dekat dengan speaker masuk aja, Bu. Kita lanjut ya, Bu ya. Kita lanjut ya. Terkait dengan masalah ibadah pada bulan Zulhijjah. Ada amal yang dilakukan secara khusus. Tempatnya khusus. Orangnya khusus juga. Amal apa itu? Amal haji. Haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Sudah ada Ibu Hajah? Sudah? Ada. Alhamdulillah. Sebetulnya untuk menyampaikan kajian haji ini, Bu, yang sudah pulang haji yang bagusnya. Dan cocoknya sama Ustaz Lukman juga. Kan itu? Karena beliau ini juga merupakan salah satu narasumber itu kalau melakukan perjalanan umroh beliau. Tapi mohon maaf saya tidak sedang mempromosikan beliau. Tapi sedang mempromosikan kita bersama. Paham Ibu? Karena Ibu jangan salah menduga pula nanti ketika saya cerita bunga, Ibu bilang saya jual bunga. Ketika nanti saya ngomong masalah poligami, oh berarti ini ustadznya poligami. Jangan kadang-kadang kita kan salpok kata orang sekarang, salah fokus. Kan gitu. Jadi terkait dengan amalan di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang letaknya di akhir tahun. Kalau bulan Masehi kita sebut dengan bulan Desember, maka bulan Qamariyah disebut dengan bulan Zulhijjah. Ada apa dengan ibadah haji? Ibadah haji orangnya khusus. Seperti apa orangnya khusus? Mesti orang yang mampu. Apa maksud mampu di situ, Bu? Coba. Ibu-ibu masih ingat enggak? Apa mampu haji itu, Bu?
Mampu secara fisik. Karena ini merupakan ibadah fisik. Waalaikumsalam. Acara secara amal secara fisik. Makanya Ibu, dari sekian kali kami mendengarkan uraian-uraian tentang ibadah haji ini sebetulnya menampar kita semua. Seperti apa menamparnya? Itu masa tunggu setelah mendaftar saja. Berapa lama Ustaz? Sekarang 25 sampai 30 tahun. 25 sampai 30 tahun. Tanya diri kita, Bu. Kalau saya tanya ke ibu, saya khawatir tersinggung nanti. Saya tanya ke diri saya. Umur saya hari ini sudah 46 menjelang 47. Kalau saya mendaftar hari ini, tambah 25 tahun. Umur berapa saya berangkat? Umur 8? Umur 81. Taruhlah 80. 50 tambah 30. 80 tahun. Ibu-ibu, tengok seorang laki-laki yang sudah berumur 80 tahun. Seperti apa tenaganya? Kalau tidak dibantu, dia tidak bisa. Kalau mau berdiri, tidak berdirikan, dia tidak bisa. Hanya sedikit orang yang kuat badannya untuk menopang badannya pada saat umur 80 tahun. Makanya haji itu mesti mampu secara fisik. Tapi yang perlu diingat, ketika ibu hari ini mampu lalu tidak mendaftar, ibu besok tidak akan lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Takasur itu? Apa ujungnya? Ujung surat surat Al-Hakumut Takasur. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tak satu pun yang akan lepas dari pertanyaan. Nikmat yang diberikan Allah tak satu pun yang akan lepas dari pertanyaan. Mesti dipertanggungjawabkan. Dulu pernah kami sampaikan, ibu yang hari ini punya jilbab 25 lembar. Kalau ada jilbab ibu yang belum pernah bawa sholat, besok ditanya, Bu. Sendal ibu mungkin 10 pasang. Kalau sendal ibu hanya selalu untuk dibawa ke pesta, kapan dibawa ke masjid, sendal ibu akan ditanya. Sendal. Kayak itulah bunyi kasarnya, Bu. Sendal. Kamu tuannya siapa? Disebutnya nama ibu. Berapa kali tuanmu membawa kau ke masjid? Kalau tidak pernah, maka harta itu mesti dipertanggungjawab. Kenapa mesti dipertanggungjawabkan? Karena tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita pergunakan sebetulnya hanya untuk mengabdi kepadanya. Oh, takut kami jadinya tuh Ustaz. Memangnya pesta itu bukan ibadah, bergantung niat ibu. Sebab banyak juga orang yang pergi ke pesta ibu hanya sekedar mau kemana? Pergi makan katanya. Makan ya. Sama dengan orang pergi akikah itu, Bu. Ada apa ini? Ada acara akikah, diundang? Iya, saya datang. Untuk apa datang? Saya mau makan kepala kambing katanya. Itu aja yang dia dapat. Tapi alangkah baiknya ketika ibu pergi pesta, niatnya untuk ibadah. Ibadahnya apa? Menghadiri undangan orang yang mengundang itu adalah Makanya sampai besok di tempat pesta itu, Bu, mohon maaf. Berapa banyak orang yang sampai ke tempat pesta, dia ketawa, ketiwi, makan, minum. Bahkan di situ reuni, tidak ada cerita-cerita agama, mohon maaf lah. Pas sampai nanti di pelaminan, di tempat orang yang bersanding itu, apa yang ibu baca? Mudah-mudahan cepat dapat anak ya. Apa itu? Zohirnya iya, Bu. Tapi pada hakikatnya ibu mesti lengkapi amalan ibu menghadiri undangan itu dengan doanya. Nah, ini perlu juga dihafal ini Ustaz Lukman. Apa doanya untuk kedua pengantin itu, Bu?
Nah, doa yang kemarin lupa. Apa doanya? Doa yang kemarin, doa bercermin sebelum pergi sebelum pergi pesta. Itu dia kan? Oke, nanti boleh ditulis lagi. Lupa Ibu. Nah, doa berkaca ataupun bercermin. Untuk apa itu Ibu berkaca? Ibu mau pergi ke tempat pesta. Rupanya sampai di tempat pesta pun ada lagi doanya. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apal Ibu? Ibunya apal, ajarkan ibu-ibu yang lain nanti. Kalau enggak nanti ibu ditanya. Ummalatus alunna yauma idzin anin, ilmu yang dapat ada diajarkan. Ilmu yang dapat ada diamalkan. Makanya Bu, kami dari awal sudah sampaikan ke Ibu, kami datang ke sini bukan hanya untuk tugas negara saja, melainkan tugas sebagai umat. Seperti apa umat Nabi itu? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kami dituntut untuk memberikan nasihat. Kembali kepada masalah haji. Mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, mampu untuk melakukan perjalanan, aman dalam perjalanan. Kira-kira sampai di situ tentang haji ada enggak yang ibu mau tanya? Kecamatan Rimba Melintang, kalau kami tak salah di kantor KUA kemarin, kami yang antar kopernya langsung masuk truk kemarin itu Bu, hanya 14 orang, itu pun mundur satu. Jadi cuma 13 Bu. Jadi kami bertanya-tanya, apa hanya 13 orang yang kaya di Rimba Melintang? Tak mungkin, kami bilang. Tapi kami beranggapan baik, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Rimba Melintang sedang nyicil atau sedang nunggu panggilan. Atau nunggu masa masa tunggu. Mungkin ibu ada yang sudah daftar 10 tahun yang lalu, berarti tinggal 15 tahun lagi. Kalau ibu dulu mendaftar 15 tahun yang lalu, berarti ibu nunggu 10 tahun lagi. Kalau sudah daftar 20 tahun yang lalu, berarti tinggal 5 tahun. Lama tuh 5 tahun itu, Bu. Lama itu. Apa yang perlu kita ambil dari pelajaran orang pergi haji? Makanya hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, bukan untuk haji saja Bu. Bukan untuk orang yang sudah haji saja. Nabi mengingatkan kepada umatnya termasuk kita. Apa kata Nabi? Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Sekarang begini, bagaimana menciptakan surga ini? Orang sudah haji Bu, ya kan? Haji itu tidak ada balasannya kecuali haji mabrur, balasannya adalah surga. Maka oleh karena itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seorang ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, setelah pulang dia dipanggil apa Bu? Ibu haji. Kalau Pak Haji dipanggil Pak. Sebetulnya ibu-ibu di KTP yang sudah haji ditulis enggak hajinya? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Haji itu bukan, tapi haji itu bukan gelar, tapi haji itu bukan gelar, tapi panggilan. Orang yang punya gelar dipanggil gelarnya. Orang yang tidak dipanggil gelarnya bukan panggilan, gitu. Jadi gini Bu, ada orang pergi haji, iya kan? Kira-kira haji mabrur enggak tuh? Dia pergi haji, mabrur enggak? Sesuai enggak dengan harapan kita? Tapi ibu jangan tunjuk orangnya nanti yang pulang. Ah, ini yang disebut Ustadz Tuhan. Jangan ibu. Filosofi mengaji ini Bu seperti menunjuk.
Zahirnya kita nunjuk orang, tapi hakikatnya kita nunjuk diri kita. Apa pelajaran yang perlu diambil? Kalau kita masih menggunakan pergi haji, tidak mabrur itu, Bu. Kenapa gitu? Pergi hajinya. Paham maksud saya? Hajinya pergi. Paham maksud saya, Bu? Kurang paham. Saya pergi haji. Ada ndak haji di saya karena sudah pergi? Ndak ada. Haji pergi. Haji dari saya pergi. Apa maksudnya? Pulang saya dari haji tak bisa merubah kelakuan saya. Pergi hajinya. Paham? Ada orang naik haji. Naik. Kemana dia naik haji? Apa yang naik? Naik pesawat, naik kapal ke Dumai, naik Ka'bah, naik Tower Zam-Zam, naik dia ke hotel. Pulang dia. Naik hajinya. Ada enggak haji di saya? Kenapa? Hajinya naik. Makanya kalau kita merujuk kepada hadis Nabi itu, yang diminta itu jadi haji mabrur. Makanya ibu dipanggil Bu Hajah. Semoga haji mabrur. Makanya terkait dengan masalah haji mabrur itu, dan masalah panggilan ataupun gelar, apakah itu diminta kepada kita untuk dipanggil? Enggak. Kenapa enggak? Nabi di Mekah tinggalnya, Bu, berulang-ulang dia naik haji. Tapi tidak ada kita dengar, mari kita bersolawat kepada Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Tapi kalau Muhammad yang di sini, Muhammad Rimba Melintang, dipanggil kan? Kalau Pak Hajinya itu pulang dari haji, dia dosen, lalu tidak dipanggil haji, ditanda tangan enggak skripsinya? Mohon maaf, kalau ada Pak RT itu dia sudah pergi haji, tapi tidak ditulis namanya. Dipanggil dia datang enggak? Tidak datang dia. Kenapa? Hajinya tak dipanggil. Sebetulnya apa yang diminta di situ? Kenapa kita orang Melayu, ya kan, yang tinggal di bumi Melayu ini masih mempertahankan gelar haji, padahal di KTP tidak boleh ditulis. Tulis KTP tidak boleh ada gelar. Haji Darussalam, Haji Lukman. Gelar akademiknya pun tidak boleh ditulis. Tapi kenapa kita yang tinggal di bumi Melayu masih mempertahankan dipanggil Pak Haji, Bu Hajah? Untuk apa gunanya itu, Bu? Coba kita diskusi. Saya panggil Ibu Bu Hajah. Untuk apa? Untuk apa itu, Bu? Saya Haji, Ibu panggil saya Pak Haji. Ayo ke sini Pak Haji. Kita ikut ngaji yuk. Kenapa saya dipanggil Pak Haji? Untuk mempertahankan bagaimana hadis Nabi itu berlaku bagi kita sampai mati. Makanya orang pulang haji itu, pulang dia dari haji, sampai dia ke kampung, belum tentu mabrurnya bertahan. Jangan-jangan masih di bandara dia sudah mencaci orang. Padahal yang diharapkan adalah haji mabrur. Apa mabrur itu? Haji yang diterima. Haji yang baik. Kebaikan-kebaikan hajinya itu bertahan. Sampai kapan? Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan. Makanya kita sangat heran menengok mana alumni haji di masjid. Subuh dia tidak datang. Padahal yang diharapkan oleh Nabi itu adalah haji yang mabrur. Kira-kira sampai di situ ada pertanyaan? Oke, lanjut. Haji hanya bisa dilakukan oleh orang yang khusus di waktu yang khusus. Apa waktunya? Di bulan. Ada enggak orang pergi haji bulan Ramadan? Tidak ada. Oh, uang saya. Oh, umroh, haji. Kan itu. Oh, ya kan? Ada enggak orang kebetulan dia punya duit, dia mau pergi haji, dia bulan Muharram. Haji enggak tuh? Di luar umroh, Ibu. Ya kan?
Oh, saya mampunya di bulan Muharram katanya. Saya mampunya bulan Rabiul Awal. Tak bisa disebut dia melaksanakan tak bisa. Karena tempatnya khusus, waktunya juga khusus, orangnya khusus. Dan puncak dari melaksanakan ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Siapa ibu yang sudah pergi ke Padang Arafah itu? Mana? Bu Haja. Masya Allah. Selamat ya Bu Haja. Nih, wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah orang wukuf di Arafah yang dimulai setelah tergelincir matahari. Matahari di mana? Matahari di situ, bukan matahari di sini, Bu. Nah itu. Orang pergi haji dia wukuf di Arafah dan orang yang tidak pergi haji dia melaksanakan puasa Arafah. Bukan puasa haji. Orang yang tidak pergi haji dan dia menetap di kampungnya, maka dia disunnahkan untuk puasa Kapan itu puasa Arafah? Mulailah ibu sekarang menghitung bulan Zulkaidah tinggal berapa hari lagi. Berapa? Tinggal berapa hari lagi Zulkaidah? Hah? Tinggal 2 hari. Ibu ini 3 hari. Ibu 2. Ibu ini 1. Senin, Bu? Sabtu mulai tanggal 1 Orang yang memasuki bulan haji perlu mempersiapkan diri. Karena ada amal yang sesungguhnya tidak banyak orang yang mengetahui itu. Di antaranya adalah orang yang berpuasa yang dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu luar biasa manfaatnya, Bu. Oh, saya tidak bisa mulai dari tanggal 1, Ustaz. Saya maunya di hari Arafah saja. Kenapa? Biar dapat pahala Arafahnya. Boleh. Seperti apa pahalanya itu? Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa bonus untuk kami bagi kami yang melaksanakan puasa di hari Arafah?" Apa jawab Nabi, Bu? Orang yang puasa di hari Arafah, maka dosa tahun lalu, setahun yang akan datang, akan diampuni. Dosa yang mana itu, Bu? Masuk dosa tidak bayar hutang? Dosa berburuk-buruk sangka, dosa-dosa kecil. Tapi ingat, tidak ada dosa yang kecil kalau dia diulang-ulang. Tidak ada juga dosa besar kalau hanya mengucapkan astagfirullah. Kami berjudi, habis duit, astagfirullah. Lunas. Ibu utang tidak bayar-bayar, ketika ditagih, ibu pula yang marah, merasa ibu berdosa, astagfirullah. Bisa, Bu. Makanya dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada puasa hari Arafah adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa ibu yang berhubungan dengan sesama manusia mesti diselesaikan. Makanya Nabi katakan, Bu, tapi kalau kajian ini agak ekstrim sedikit, kalau sekilas saja kita dengar, Nabi tak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Ibu, mohon maaf, kami tidak tahu berapa banyak hutang ibu, atau ibu punya hutang atau tidak, kami kan tidak tahu. Ya kan? Tapi Nabi ketika diminta untuk mensolatkan seseorang, apa yang ditanya oleh Nabi, Bu? Apakah beliau ini punya hutang? Ada, Rasulullah. Nabi tak mau mensolatkan jenazah itu sebelum hutangnya dibayar lunas. Bayangkan itu bahayanya. Jadi kalau ada di antara kita yang memiliki hutang piutang, sebisa mungkin selesaikan sesuai perjanjian. Kalau memang kita tidak mau, jangan buat hutang. Tapi Ustaz, di zaman sekarang ini siapa pula yang tak berhutang, Ustaz? Pandai-pandailah ibu. Kalau kami agak keras pula nyampaikan nanti, kan payah juga kami jadinya. Sudahlah sekali 2 bulan kami datang ke sini, besok sekali 2 tahun ibu nak mau nelpon kami lagi.
Kadang-kadang kajian ini kalau disampaikan langsung-langsung, Bu, nggak bisa, Bu. Ibu yang sekarang ada hutangnya, udah selesaikan saja itu dulu, Bu. Niatkan dalam hati, ya Allah, lapangkan rezekiku, ya Allah. Lapang rezeki itu, Bu, tidak mesti banyak, Bu. Seperti yang disampaikan oleh orang tua-tua kita, banyak habis sedikit cukup. Paham tidak, Ibu? Banyak habis juga dia, Bu. Tapi sedikit yang ada cukup juga dia. Tapi kenapa mesti terjadi ini hutang sana, hutang sini? Mohon maaf, kami di daerah kami sana di Kampar, mohon maaf, Bu. Banyak ibu-ibu ini jam 2 siang meninggalkan rumahnya. Kenapa? Tuan Mekar datang. Tetangga tak peduli, Bu. Tetangga tak peduli. Kemana orangnya? Ada di dalam, ketok aja pintunya katanya. Rupanya sudah lewat pintu. Tidak ada orangnya di rumah, Bu. Kapan pulangnya? Tanya tetangga. Oh, nanti adik kalau mau ke sini juga, datanglah agak malam sedikit, tengok. Kalau hidup lampu dalamnya berarti ada dia di dalam. Kemana kita mau pergi, Bu? Kalaupun kita bisa mengelak di atas dunia, tapi di ayat tadi sumalatus aluna yauma izin, kita mau mengelak kemana? Yang ada hutangnya sedang berjalan, piutangnya sedang berjalan. Lanjutkannya itu, Bu, tapi pada saat dia sudah mentok nanti, jangan bikin lagi. Tapi yakinkan diri, sebelum bikin hutang, saya bisa tidak menyelesaikan ini. Tapi kalau ibu kurang yakin, jangan. Pakai prinsip orang tua kita tadi. Banyak habis, sedikit cukup. Masalah puasa. Kemudian amalan yang ketiga yang juga diperintahkan kepada umat Islam adalah melaksanakan sembelihan kurban. Berapa ekor nanti sembelihan kurban kita di sini, Bu? Hah? 2 orang atau 2 ekor sapi? Berarti 14 orang peserta korban. Kira-kira menjelang hari H ada enggak nambah biasanya tuh? Maksudnya sapi yang ada itu beranak dia. Oh, sapinya laki-laki apa jantan, Bu? Hah? Jantan. Kalau laki-laki ada kemungkinan pesta dia nanti. Jantan ya, Bu ya. Jadi maksud saya begini, Bu. Ibu mau peserta korban nanti atau tidak? Mau orang yang membagikan kupon atau menerima kupon, kami kan tidak tahu. Apa manfaatnya korban? Yang jelas korban itu apa, Bu? Apa korban? Apa bedanya pengorbanan dengan korban? Ibu meninggalkan rumah, datang ke sini, kami tengok rumah ibu jauh-jauh nih, Bu, ke sini. Ibu sudah melakukan pengorbanan. Tapi apakah pengorbanan ibu hari ini sama pahalanya dengan melakukan sembelihan kurban? Sudah pasti tidak. Kenapa begitu? Coba tengok, Bu, rahasianya kurban. Kurban itu berapa jumlah duitnya kalau sini, Bu? 1 orang. 2,5 juta. Kalau ibu pergi ke Kampar, itu 3.200.000, Bu. Kami tidak tahu kenapa 2.500.000 di sini. Apakah karena dia punya kambing sendiri? Tidak juga. Beli. Berarti memang di sini memang banyaknya sapi. Sehingga tidak jauh-jauh pengirimannya. Kalau ibu pergi ke Kampar, tambah biaya ibu, Bu. 3.100.000, 3.200.000. Oke, kita tinggalkan itu. Apa rahasia di balik korban itu? 3.500.000 atau 2.500.000. Ya, ibu beli kambing. Atau ibu beli sapi untuk 7 orang. Kenapa mobil Avanza yang harganya 150, 130? Iya kan? Mana yang mahal? Kenapa bukan mobil yang dikorbankan? Kenapa mesti sapi ini sembelih? Dikeluarkan darahnya. Iya kan? Nah, punya Pajero, punya ini. Tapi kenapa harus sapi, harus kambing disembelih? Harus diteteskan darahnya. Luar biasa amalan kurban ini, Bu. Luar biasa. Karena yang disembelih di situ sebetulnya bukanlah kambingnya, bukanlah untanya, bukanlah sapi ataupun kerbaunya, tapi yang disembelih itu adalah sifat
Takut ibu ngomongnya. Rakus. Yang disembelih itu sifat kesombongannya. Tapi mohon maaf, serakus-rakusnya kambing, saya tidak pernah nengok kambing minta nasi goreng, Bu. Bikinkan aku nasi goreng. Serakus-rakusnya kambing dan sapi, tidak ada sapi mendaftarnya di RT RW. Iya nggak? Daftar pegawai. Kalau sempatlah sapi, kambing itu daftar pula jadi RT RW, ibu mau menyediakan meja di mana lagi? Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sapi, kucing, kambing, dia tidak ikut untuk dipilih jadi pemimpin saja, itu sudah nikmat bagi kita itu. Coba bayangkan kalau kambing. Ibu jangan bayangkan ini, tidak mungkin lah Pak Ustadz. Mungkin saja menurut Allah. Tapi Allah tidak berikan akal untuk itu kepada kambing. Dan itu menjadi nikmat bagi kita. Sehingga pesaing kita tinggal sedikit. Maka yang disembelih itu zahirnya adalah kambing, tapi pada hakikatnya yang disembelih itu adalah rakus. Serakus-rakusnya kambing, dia makan rumput, Bu. Tapi serakus-rakus manusia, batang sawit ini makannya. Aspal dimakannya. Kerikil dimakannya. Semen dimakannya. Tapi semen dia makan, aspal dia makan, sawit dia makan, tapi dia kayak orang mati aja dia. Sifat itulah yang disembelih. Makanya melakukan sembelihan kurban pada pada bulan Zulhijjah itu merupakan amal yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali kalau saya nyampaikan kajian searah saja itu agak kaku jadinya, Bu. Kalau ibu punya pertanyaan barangkali yang bisa kami jawab ataupun kami uraikan, nanti kami uraikan. Jangan sungkan untuk bertanya, Bu, karena persoalan-persoalan tentang menyangkut kurban ini luar biasa banyak. Kalau ada pertanyaan silakan. Antara kurban dan akikah. Antara kurban dan akikah, ada kan sebagian orang berpendapat ingin kurban, tapi belum diakikahkan. Sementara akikah itu kan kewajiban orang tua. Nah, istilahnya saya orang mungkin dulu ya, yang orang tua saya juga belum mampu ke situ, jadi otomatis saya sendiri belum diakikahkan kan gitu. Jadi mana yang dilukan? Akikah untuk sendiri atau kita kurban? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Bu? 2 pertanyaan saja. Apa, Bu?